Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbicara tentang berapa pengeluaran dokter atau atau apa ya? Di semua pengeluaran estimasi aja pengeluaran penyembuhan dari anxiety psikosomatis. Untuk bulan pertama memang awal ya, namanya juga nggak tahu apa-apa, takut itu. Saya ke dokter itu 2 kali. Bulan pertama saya ke dokter sekali. Terus bulan ketiga saya ke dokter itu pun karena badan saya panas. Masuk bulan ketiga itu. Itu dokternya. Kalau pijatnya itu saya ke terapi. Di terapi pertama itu mereka beliaunya menyatakan bahwasanya ada penyumbatan di bukan penyempitan penyempitan pembuluh darah sama hmm, apa ya? Pokoknya disarankan untuk olahraga jalan kaki sama minum air gula yang pertama di bulan pertama itu. Saya 2 kali ke dokter sekali, ke terapi sekali, karena saya belum tahu apa yang terjadi pada saya dan saya nggak tahu apa itu penyakitnya. Bulan kedua sudah mulai browsing-browsing, sudah mulai tahu dan mulai takut ya, karena kita lebih mencari tahu, akhirnya kita semakin takut. Bulan kedua itu saya pijit di 2 tempat. Karena yang pertama itu saya kurang puas, saya pijit lagi di yang agak lebih jauh lagi, sekitar 40 km dari tempat saya, diantar sama teman saya, dipijit perut, katanya lambungnya parah, sama pantangannya disuruh minum jamu. Yang lupa saya. Yang pertama saya disuruh konsumsi temulawak, temulawak sama apa satunya itu ya, lupa saya. Intinya di temulawaknya biar makannya banyak, waktu itu terlihat kurus mungkin. Yang kedua temulawak, kunir, sama tidak boleh garam, boleh manis tidak boleh garam. Itu terapinya lebih lebih lumayan lumayan dapat hasil saya sih, disuruh pergerakan seperti ini seperti ini seperti ini. Di bulan kedua itu setelah terapi tersebut saya terapi self healing. Ada temennya kakak saya itu dia kebetulan baru kursus self healing dan sudah boleh praktek. Waktu itu saya di terapi self healing, dipencet-pencet mana saja bagian yang sakit, terus saya dikasih gerakan untuk dilakukan 3 kali pagi 3 kali sore untuk atur pernafasan juga. Bulan ketiga sudah mulai pintar, sudah mulai bisa memilah mana yang boleh dibaca, mana yang tidak, sudah mulai paham betul tentang uh, anxiety psikosomatis, dispepsia, sudah mengerti tentang reflux, sudah mengerti tentang reaksi-reaksi dan lain-lain. Bulan ketiga itu saya sempat sakit panas, saya ke dokter cuma disuntik sama neurobion, sama keliengan itu sudah mulai dahsyat. Yang bulan pertama kedua mungkin tidak terasa karena kalah dengan cemasnya, jadi keliengan itu bukan jadi permasalahan. Bulan ketiga itu masuk bulan ketiga itu keliengan sudah mulai datang, sudah mulai mengganggu. Sampai detik ini paling utama mengganggu dalam tubuh, kurang bisa beraktivitas itu di keliengannya. Keliengan itu jadi sensasi terlama, bahkan saya lihat YouTube katanya jika sudah cemasnya tidak ada, hampir semuanya tidak ada, hanya sekedar intip-intip aja kecemasannya, itu tinggal keliengan aja, itu 90% sembuh katanya. Ada bilang gitu, youtuber ada youtuber lucu itu dari Jawa Tengah atau Jawa Barat, itu suka saya lihatnya, dia kasih motivasi yang keren. Semuanya dianggap ringan semua. Mulai tidak takut mati itu bulan ketiga. Mulai yang ditakutkan hanya penyakit ya, penyakit jantung, kencing manis. Saya sudah mulai stop konsumsi air gula, itu sudah mulai karena takut kencing manis. Akhirnya takut, saya akali dengan air kurma, nabes kurma. Kadang saya blender, kadang cuma saya hancurkan sama air hangat, 3 biji kurma. Buah-buahan
sempat kacau, di pencernaan bagus, tapi ketika saya konsumsi jus buah, eh, lambung ini masih kurang kuat kalau nerima buah setiap hari dengan porsi yang tinggi. eh, jadi tidak dipungkiri memang ketika lambung bereaksi kita cemas, kita sedikit cemas. Jika lambung kita tidak bereaksi kita tidak cemas. Jika kita banyak pikiran, eh, kita akan cemas, lambung kita sakit. Ya, begitulah kondisi kita. Terus bulan ketiga itu tadi, untuk biayanya ke dokter itu sekitar 40.000, untuk pijat-pijat itu sekitar 50.000 itu. Terus setelah itu bulan 3 saya sudah mulai main di vitamin. Saya pakai daun vitamin daun, bukan kelor ya, apa namanya itu, vitamin otak itu kata dokter Zaidul Akbar, sampean browsing aja sendiri. Itu saya beli yang murah-murah saja, isi 60 butir itu hanya 23.000. Saya pakai habatus sauda isi 100 itu hanya 40 sekian ribu, pagi malam. Terus saya pakai minyak ikan itu 30 sekian ribu isi 50. Satu lagi gamat gold, timun laut atau teripang, itu semuanya tidak habis. Saya sekarang, itu berapa harganya, sebentar, harga dulu, agak mahal sih, gamat itu 40 lebih. Terus vitamin B kompleksnya saya pakai yang murah, Kaviplex, itu saya minum kalau lemes aja. Terus vitamin C nya yang nggak perih di perut, non asid, itu saya pakai ester C. Akhirnya nggak ada sariawan, alhamdulillah. Olahraga bulan ketiga mulai ekstrim, mulai jalan terus, jalannya mulai kenceng, mulai bisa 2 kilo pagi 1 kilo, sore 1 kilo, kadang setengah kilo, 500 meter, itu mulai rutin. Terus itu total obatnya itu paling ya nggak nyampe 500.000 semuanya, pijet dan terapinya sekitar 250. Obat-obatan yang saya beli, maksudnya vitamin, maaf, bukan obat, vitamin itu nggak nyampe 500. Saya beli korma 2 kilogram, ajwa sama sukari buat penambah energi, karena saya mengurangi gula, umur saya 43, saya tidak mau banyak-banyak gula, jadi saya ganti dengan air kurma. Sama saya beli gula aren itu 2 kali, 50 kali 2, nggak nyampe sejuta saya 5 bulan ini untuk semua pengobatan dan ininya. Sebenarnya ada yang mahal, tapi alhamdulillah waktu itu digratisin. Saya pernah hipnoterapi sekali, untungnya mas-mas yang hipnoterapi itu kenal sama sepupu saya, jadi saya istilahnya coba aja, disugesti untuk tidak takut tentang ini. Efeknya, kita ngomong efeknya, kalau kita biasa sering dengar hipnoterapi dari YouTube, itu paling tidak kita bisa membaik sedikit sampai ketiduran ya. Tapi kalau hipnoterapi yang beneran itu kita ada perasaan membaik seketika hari itu dan nggak lebih dari 3 hari deh kayaknya. Jadi kalau sampean kalau sampean terapi pakai hipnoterapi ya sampean harus rutin, nggak bisa sekali. Saya hanya sekali waktu itu, terus saya memutuskan, karena saya sudah tidak bekerja, saya wira swasta sama istri, akhirnya bantuin istri jualan apa yang ada, sudah pokoknya kerja di rumah. Akhirnya saya nggak memutusin untuk tidak, karena saya kalau kesana lagi mungkin saya akan bayar, mungkin kalau orang lain 500 mungkin bisa 250.000, saya tidak lakukan. Atau mungkin seikhlasnya mungkin bisa 100, tapi saya tidak lakukan karena efeknya itu, hipnoterapi itu hanya membaiknya hanya 3 hari buat saya. Atau mungkin kondisi saya lebih baik ya. Saya hipnoterapi itu kondisi buruk-buruknya, ketika fase saya itu sedikit agak kemerah-merahan. Jadi kondisi saya hipnoterapi itu kondisi cemas. Saya pulang dari hipnoterapi tersebut memang membaik, jujur saja memang membaik. Bagus hipnoterapi, cuman nggak bagus itu di biayanya mungkin ya. Terus makanya saya pikir enggak, karena ini penyakitnya di sini, jadi kita harus bisa memanage otak kita sendiri. Total semua itu
yaitu tadi vitamin itu nggak lebih dari 500, saya pijet itu sekitar 200-250 terapi-terapi pijit itu. Setelah itu nggak ada, nggak ada. Sampai detik ini vitamin saya masih banyak karena saya minumnya hanya pagi dan malam, pagi dan malam. Oh ada lagi, maaf, susu kedelai itu saya beli 2 kali, yang satu harganya 50.000, yang satu harganya 25.000. Jadi total itu nggak habis 1 juta karena mau belajar, mau bertanya. Saya tanya sama orang-orang yang pernah sakit seperti saya, terutama yang pemicunya hampir sama. Saya tanya yang pemicunya hampir sama. Saya tanya kepada orang yang beliau pernah sakit kayak gini karena ditinggal orang tuanya mendadak. Saya tanya lagi ke orang yang sembuh itu, wanita, beliau takut banget hidup dengan suaminya. Jadi merasa tertekan, setengah umur hidupnya itu tertekan terus. Sampai pakai obat dokter, tidur dengan obat tidur. Saya tanya pada orang-orang yang tepat waktu itu, alhamdulillah. Saya tanya kepada orang yang lebih muda usianya dari saya, ada yang ketakutannya itu ringan sekali karena dia suka berhalusinasi. Jadi saya tanya kepada beberapa narasumber real yang tepat, dan alhamdulillah mereka support semua. Terus apakah mereka sudah sembuh? Ya sembuh, secara teknis sembuh. Tapi kecemasan normal manusia itu pasti akan datang. Ketika kita sudah pernah mengalami trauma seperti kita, mungkin akan terasa ada sensasi. Tapi kalau untuk orang normal yang tidak punya sakit anxiety psikosomatis, tidak ada masalah. Untuk orang yang sudah pernah, mungkin akan kesentil sedikit. Beliau itu sembuh semua. Tapi ada cemasnya, ada kalanya mereka cemas, tapi tidak sampai parno ya. Hanya sekedar cemas gitu aja. Dan mereka apa senjatanya? Polisilin, Promak cair. Saya tanya yang umurnya 67 itu, beliau itu cocok dengan polisilin. Kalau yang 60 itu yang ibu-ibu takut sama suaminya itu Promak gitu aja. Jadi ya cemas itu tidak akan hilang 100% ya, tapi membaik itu pasti. Dan tergantung ketenangan yang kita bawa. Jadi ya menurut saya obat itu bukan solusi. Masuk bulan kelima ini saya berpikir obat itu bukan solusi. Jika sampean harus stok obat, mungkin sampean bisa sama seperti saya, yang ada itu hanya Promak jika asam lambung tinggi. Terus jika merasa berdosa habis makan ngawur, sampean minum omeprazol. Dan omeprazol saya tinggalkan sekarang. Saya hanya Promak saja. Saya cari obat yang ringan. Terus ya itu totalnya segitu, itu vitamin yang saya konsumsi selama 4 bulan persis masuk ke bulan kelima ini, dan semuanya masih ada obatnya. Karena saya minum ketika saya merasa butuh, ketika saya lemes banget, vitamin C sama B kompleks. Ketika rutinitas kadang-kadang lupa, itu biasanya sih saya minum itu sekali-sekali itu kayak Gamat Gold, teripang emas itu, timun laut itu hanya malam sebelum tidur. Habatus sauda pagi dan sore. Daun, masya Allah, daun apa sih namanya, susah banget sebutnya itu. Daun untuk vitamin otak lah, sampai lihat di dokter Zaidul Akbar itu. Daun itu saya hanya malam hari. Susu kedelai itu seminggu hanya 2 kali. Saya beli 2 box isi 20, 3 box itu masih tinggal 2 box. Saya sudah mulai tidak konsumsi, malah jarang sekali saya minum. Terus susu kedelai yang satunya itu yang pakai jahe itu,
iseng-iseng aja kalau kepingin aja. Tapi saya ada minuman yang rutin. Saya ada minuman rutin sudah 3 bulan ini yang tidak tergantikan. Selalu saya minum itu rimpang-rimpangan dan rempah. Waktu mulai dari kencur sama temulawak saja, sekarang sudah mulai saya kombinasi. Bukan sekarang, sudah dari dulu. Awalnya taunya kan mereka itu bagus. Terus saya kasih tambahan kunyit, saya kasih serai, saya kasih kapulaga, saya kasih cengkeh, saya kasih kayu manis, campur dikodok jadi satu, jadiin 3 gelas. Saya minum pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam menjelang tidur 1 gelas. Itu rutin, hampir rutin. Itu yang paling istiqomah yang saya lakukan dibanding yang lain. Vitamin-vitamin, obat-obat kayak kemarin ke Jakarta itu, vitamin-vitamin itu saya bawa semua, ternyata tidak satupun saya minum. Dan saya tidak minum jamu selama di perjalanan. Ini sudah pulang, saya mulai konsumsi jamu itu lagi. Jadi total pengeluaran saya selama masuk 5 bulan, 4 bulan persis ini, masuk 5 bulan ini tidak lebih dari 1 juta. Alhamdulillah. Karena itu tadi, belajar di orang yang benar, narasumbernya itu dari orang-orang yang pernah sakit seperti kita, yang duluan. Terus belajar dari youtuber yang pernah sakit seperti kita duluan juga, dan mereka menyatakan sembuh. Kita lihat videonya yang bagus-bagus saja, jangan lihat videonya yang bikin trauma. Sudah hampir lupakan sudah tentang anxiety psikosomatis itu. Sampean tinggal cari penyembuhan. Per hari ini sensasi saya masuk bulan 5 ini hanya keliengan. Dan kata salah satu youtuber itu yang lucu itu, Jawa Barat itu, sensasi terakhir dari penyakit ini, beliau sudah 3 tahun sih sakit. Sensasi terakhir itu dan terlama itu adalah keliengan. Dan saya sekarang sudah mulai nggak takut tentang keliengan. Tetap aja saya jalan ke Jakarta, juga ke Jakarta, olahraga tetap jalan terus. Ini tadi baru bangun juga olahraga, sudah berkeringat, bikin video, sudah sarapan, jaga pola makan, pola pikir, pola hidup itu sudah pasti. Sudah kalau ngelanggar beresiko. Kalau melanggarnya hanya 3 hari itu nggak ada masalah, atau ada kawinan, ada acara, makan ngawur, hanya sehari saja nggak ada masalah. Tapi kalau sampean berpola hidup ngawur lagi, kemungkinan besar bisa kambuh. Mungkin ya, nggak tahu, tapi saya nggak cukup berani untuk membuktikan itu. Tapi yang jelas saya hanya mencoba hidup normal saja, kembali ke normal sambil berdoa. Ya ikhtiarnya juga ya pastilah kita ikhtiar tetap, tawakal ya, berserah diri kepada Allah, ikhlas ya itu tadi, ikhtiar dan tawakal. Ikhtiarnya dilakukan, terus tawakal kita gantungkan semua sama Allah. Apa kata Allah sudah, tinggal gitu aja. Ketika sakit, ketika apa kata Allah sudah, mau dijadikan apa, ikhlas aja. Kita mah hanya makhluk, kita bisa apa gitu. Kita hanya bisa pasrah saja. Jika pasrahnya mulai terpaksa, terus akhirnya pasrahnya akhirnya jadi ikhlas. Susah. Jadi ikhlas itu susah. Kita tidak terima dengan apa yang kita rasakan awal-awal sekali, iya memang. Tapi lama-lama sampean pintar sendiri kok. Nanti sampean bisa ikhlas sendiri, bisa legowo sendiri menerima keadaan ini. Ya sudah, tinggal begini saja. Kalau saya hanya berpikir begini, kemampuan saya diambil sedikit gitu, dan ada kemungkinan bisa membaik lagi suatu saat. Memang sekarang saya sudah tidak bisa pencolotan, gerak cepat yang harus pat. Nggak masalah. Toh perlu digarisbawahi, rezeki sampean pencolotan dan tidak pencolotan itu hanya berkurang sedikit saja. Sampean diuji seperti ini, ketika sampean mampu, sampean nanti akan dikasih sama Allah jalan keluar. Saya dari bulan pertama nggak kerja, bulan kedua nggak kerja, bulan ketiga nggak kerja, bulan ketiga mulai sedikit bantu istri, sudah mulai ini, akhirnya nemu cara untuk mencari uang lagi. Ada ide-ide, otak sudah bisa mulai berpikir, sudah pakai ini, begini, coba begini dengan modal seadanya. Akhirnya rezeki itu sudah tertakar, dan alhamdulillah ya, jadi cukup lagi. Nggak harus dengan
fisik yang sehat normal seperti dulu, bisa lompat ke sana dengan cepat, terus dapat rezeki banyak gitu. Sekarang sama Allah jadi digantiin dengan rezeki yang nggak jauh dari rumah, dengan bekerja di rumah gitu. Lebih sedikit iya, enggak masalah. Suatu saat semakin membaik pasti Allah pasti akan nambah lagi, kita ditambah lagi rezeki-rezeki tersebut. Dan ada banyak rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang kita tidak sangka-sangka dari mana datangnya nanti. Ketika sampean sudah pasrah, jangan takut tentang rezeki. Sudah, kalau menjalani hidup, jalani aja hidup. Allah sudah menjanjikan kita pasti ya bisa makan, anak-anak kita bisa makan, istri kita bisa makan. Sudah dilakukan saja. Cuman kalau mau berlebih, sampean harus actionnya harus lebih. Kalau hanya makan saja, Allah sudah menjanjikan makhluknya semuanya pasti makan. Kalau berlebih itu harus actionnya lebih. Ya, alhamdulillah, tapi bayar sekolah segala macam dan lain-lain itu masih tercukupi semua. Allah itu maha hebat, tidak perlu ragu sampean. Kalau untuk urusan rezeki nggak perlu ragu. Jika sampean diuji tentang perekonomian, kecil, jauh lebih merana ketika sampean diuji tentang kesehatan yang berkurang. Perekonomian itu rezeki itu nggak akan salah arah, nggak akan salah orang. Kalau penyakit, nah itu masalahnya. Kita harus bangkit kalau urusan penyakit. Nah itu tadi sekelumit video tentang berapa biaya yang saya keluarkan tentang sakit ini. Insya Allah tidak lebih dari 1 juta untuk beli vitamin dan ke dokter dan lain-lainnya itu. Asalkan sampean mampu memilih dan memilah apa yang sampean pelajari tersebut, sampean akan lebih dimudahkan untuk cepat sembuh. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah, semakin sehat, semakin bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.